Swastiastu. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai main kami yang pertama mengenai sistem reproduksi pada manusia yang membahas tentang organ pada wanita dan laki-laki, hormon serta oogenesis dan spermatogenesis. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ingrid Karya Pratama, nomor absen 7. Perkenalkan, saya Putu Yutari, nomor absen 34. Baik, perkenalkan, nama saya Isti Gunachandra Dharma, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Isti Abdul Kumara, nomor absen 6. Oke, setelah tidak perkenalan, yuk kita mulai sesi presentasi. Om Swastiastu. Jadi di sini saya mohon maaf jika sebelumnya saya tidak ikut perkenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Nyoman Sari Bambang absen 33. Nah, saya di sini mendapatkan bagian reproduksi laki-laki. Saya akan menjelaskan bagi-bagiannya dan apa itu reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ luar dan organ dalam. Organ luar itu seperti penis, skrotum, dan testis. Dan adapun organ dalam yaitu seperti epidimis, vas deferens, dan kelenjar prostat. Nah, apa itu penis? Penis itu berfungsi sebagai alat seksual dan saluran untuk mengeluarkan urin. Penis memiliki 3 bagian utama, yaitu seperti akar, badan, dan glans penis. Adapun skrotum. Skrotum adalah kantong yang melindungi testis dan mengatur suhu testis. Suhu testis yang tepat sangat penting untuk reproduksi sperma yang kuat. Dan terakhir adalah testis. Testis adalah organ tempat sperma direproduksi dalam hormon testosteron yang dihasilkan. Adapun organ dalam, yang pertama adalah epididymis, yaitu saluran panjang yang terletak di belakang testis. Tempat sperma disimpan dan matang. Yang kedua adalah vas deferens. Vas deferens itu adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis dan pedicula seminals. Yang ketiga adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang merupakan bagian dari cairan sperma. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ada tuba fallopi, yang dimana tuba fallopi ini sepasang saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dengan rahim pada sistem reproduksi wanita, yang berfungsi untuk mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim, dan juga tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Yang kedua itu adalah ovarium. Ovarium ini sistem reproduksi wanita yang berpasangan yang terletak di kedua sisi rahim dan berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur atau ovum serta menghasilkan hormon yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Yang selanjutnya ada vulva, yang dimana vulva ini adalah bagian yang penting yang melindungi vagina dan berperan dalam fungsi seksual reproduksi dan ekskresi urin. Fungsinya itu untuk melindungi organ reproduksi internal, berperan dalam gairah seksual, dan juga terlibat dalam proses reproduksi, menstruasi, dan buang air kecil. Selanjutnya itu ada uterus. Uterus ini adalah organ berongga berbentuk buah pir dalam sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat janin tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Yang terakhir itu ada vagina. Vagina ini adalah saluran otot yang berbentuk tabung yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina ini terletak di bagian belakang kantong kemih dan di bawah rahim. Fungsi dari vagina ini sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, jalan keluarnya janin, dan masuknya sel sperma ke rahim pada saat pembuahan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hormon pada laki-laki. Nah, hormon pada laki-laki ini dibagi menjadi 2 dan yang bernama hormon testikular. Hormon testikular ini dihasilkan melalui oleh testis. Kelompok ini mencakup beberapa hormon penting, yaitu testosteron, androstenedion, dan DHT, inhibin, dan protein. Yang kedua ada hormon hipofisis. Yang hormon ini yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan dibagi menjadi 3, yaitu FSH, LH, dan GNRH. Masuk ke testosteron. Hormon testosteron hormon seks utama pada pria yang berperan dalam perkembangan karakteristik seks sekunder, produksi sperma, dan fungsi seksual. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari hormon pada wanita. Yang pertama itu ada progesteron, yang dimana berfungsi untuk mempersiapkan rahim pada saat kehamilan dan mempertahankan kehamilan. Yang kedua itu ada LH, yang dimana berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, terutama dalam
memicu ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Yang ketiga itu ada FSH, yang dimana mengatur siklus menstruasi dan mendukung proses ovulasi. Yang keempat itu ada GnRH, yang dimana mengatur sistem reproduksi khususnya pada siklus menstruasi dan ovulasi. Yang kelima itu ada HCG, yang dimana fungsi dari hormon ini adalah menjaga kehamilan tetap stabil dan mendukung perkembangan pada janin. Yang selanjutnya ada laktogen placenta, yang berfungsi untuk mengatur metabolisme ibu dan memastikan pasokan nutrisi yang masuk ke dalam janin itu cukup. Dan selanjutnya ada tirotropin korionik, yang dimana fungsinya untuk meningkatkan laju metabolisme internal pada ibu hamil. Selanjutnya ada relaksin, berfungsi untuk mempersiapkan tubuh wanita untuk persalinan dengan cara melunakkan ligamen dan otot-otot di panggul. Terus ada prolaktin, yang dimana fungsinya untuk memproduksi ASI dan pertumbuhan payudara selama kehamilan. Selanjutnya itu ada oksitosin, yang berfungsi untuk membantu mengeluarkan plasenta setelah melahirkan dan mendorong keluarnya ASI pada saat menyusui. Yang selanjutnya itu ada CRH, yang dimana hormon ini berfungsi untuk mengatur respon tubuh terhadap stres baik fisik maupun emosional. Yang terakhir ada prostaglandin, yang dimana fungsi dari hormon ini adalah membantu merangsang kontraksi pada rahim dan memicu ovulasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi yang saya dapat, tentunya mengenai proses spermatogenesis atau proses pembuatan sperma pada laki-laki. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya spermatogenesis atau tempat pembuatan sperma itu terjadi di testis, lebih tepatnya di tubulus semilipilus, yang merupakan suatu tubulus atau saluran yang melingkar-lingkar yang ada di testis. Sebelum kita beranjak lebih jauh, saya akan membahas mengenai hormon-hormon yang bekerja pada pembuatan spermatogenesis atau proses pembuatan sperma ini. Dari hipotalamus itu akan menghasilkan yang namanya hormon GnRH, yakni gonadotropin relaxing hormone, yang mana gonadotropin relaxing hormone ini akan merangsang yang namanya pituitary itu untuk menghasilkan dua hormon penting dalam proses reproduksi, yakni LH luteinizing hormone dan FLH atau follicle stimulus hormone, yang mana LH itu sendiri akan merangsang testis untuk menghasilkan yang namanya estrogen atau nama lain dari testosteron. Kemudian dari FLH atau follicle stimulus hormone itu akan merangsang sperma untuk bertumbuh. Dari sini kita mulai dari skema, yang mana spermatogenesis yang pertama dari spermatogonium itu akan membelah secara, yang mana spermatogonium itu bersifat 2N atau diploid, akan membelah secara mitosis, yang mana anakannya itu sama dengan induknya, akan bersifat 2N kembali atau diploid setelah menghasilkan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini akan membelah lagi secara meiosis 1 yang menghasilkan dua anakan, yang mana dua anakannya ini bersifat N atau haploid atau setengah dari ibunya lah gitu, yang mana anakan ini diberi nama spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder yang dua itu akan membelah kembali secara meiosis yang kedua atau meiosis sekunder, meiosis yang kedua lah ya. Meiosis yang kedua ini akan menghasilkan masing-masing dua anakan, itu akan menghasilkan dua anakan kembali, yang mana anakan tersebut akan bersifat N atau haploid yang disebut dengan spermatid, yang mana spermatid inilah yang akan nantinya berkembang menjadi sperma yang sperma dewasa atau sperma yang udah sehat, yang nantinya akan memunculkan kepala, kemudian leher serta flagella yang atau ekornya, yang mana dalam kepala itu ada nukleus serta akrosom yang nantinya akan memecah pelindung daripada sel telur. Kemudian ada mitokondria yang terdapat di leher serta flagella sebagai tempat berfungsi sebagai penggerak nanti spermanya berenang menuju dari vagina menuju ke tuba Fallopi. Nah, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai oogenesis. Mana oogenesis adalah pembentukan sel telur di ovum pada ovarium terjadi di wanita, tepatnya di ibu sel. Saya akan menjelaskan proses-proses dari oogenesis yang pada awalnya oogenum yang bersifat diploid atau 2N ini akan membelah secara mitosis untuk membentuk oosit primer yang juga bersifat diploid. Kemudian oosit primer yang juga bersifat diploid kemudian melakukan pembelahan secara meiosis pertama yang akan menghasilkan sel liquid, yang kedua yang berbeda ukuran, yang pertama akan menghasilkan oosit sekunder dan yang kedua akan menghasilkan badan polar pertama. Selanjutnya oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua yang akan membentuk ootit dan juga badan polar kedua. Lalu badan polar pertama akan membelah secara meiosis dan akan menghasilkan dua badan polar atau oosit. Kemudian ootit yang bersifat diploid ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi sel telur atau ovum. Nah, sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan keterangan para peserta.
Om Santi 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 Om.